Nah, apa yang menjadi tantangan di dalam mengembangkan sistem informasi global? Yang pertama adalah kendala politis. Ya, kendala politis ini berarti berkaitan dengan pemerintah. Ya, terus kalau pemerintah itu ya terkait dengan kebijakan-kebijakan, misalkan ada pembatasan-pembatasan yang menyebabkan sulitnya perusahaan induk itu untuk memasukkan anak perusahaannya ke dalam jaringan. Ya, ada pembatasan-pembatasan seperti itu. Lalu ada juga terkait dengan kuota, pembatasan untuk pembelian atau import dari perangkat keras ya atau hardware gitu ya. Itu di mana kan ada juga perusahaan pemerintah setempat itu melindungi perusahaan manufaktur lokal dan mendorong investasi asing untuk masuk ke dalam manufaktur lokal itu dengan hanya membolehkan peralatan yang diproduksi atau dirakit di dalam negeri gitu. Jadi nggak boleh bawa dari luar. Pokoknya boleh dibuat sistemnya, tapi harus dengan alat-alat yang diproduksi dan dirakitnya di dalam negeri itu gitu. Ya, itu juga menjadi tantangan untuk mengembangkan sistem informasi global ini gitu. Nah, yang ketiga ada terkait pembatasan proses data kebijakan, ya, pemrosesan data kebijakan nasional. Ini bisa berkaitan dengan adanya keharusan data itu diproses di dalam negeri, ya, uh, daripada dikirim keluar terus diproses di tempat lain. Itu juga ada kebijakannya juga gitu, ada aturannya juga gitu ya. Dan adanya pembatasan komunikasi data. Ya, dalam arti di sini pembatasan terhadap arus arus lalu lintas data gitu ya. Jadi arus data lintas batas. Nah, arus data lintas batas ini itu perpindahan data ya yang bisa dibaca oleh mesin atau machine readable data melintasi perbatasan negara. Ini juga ada aturan-aturan yang diterapkan di setiap negara ya. Pemerintah dari setiap negara itu punya aturannya terkait dengan TDF ini gitu, Transborder Data Flow ya, harus masuk perpindahan data yang bisa terbaca di mesin gitu. Oke, yang kedua ada kendala budaya dan komunikasi. Nah, ini juga kita sempat singgung di lingkungan pemasaran internasional ya, terkait budaya. Nah, di sini untuk kendala budaya berkaitan dengan interaksi dengan teknologi itu bervariasi ya di beberapa budaya yang ada di seluruh dunia. Jadi ini berkaitan nanti dengan bagaimana menghubungkan sistem informasi global gitu ya dengan bahasa yang berbeda-beda gitu. Sehingga di situ kan banyak ada ikon, ada grafik gitu ya yang harus menyesuaikan gitu dengan pengguna yang ada di negara tersebut ya. Nah, lalu juga tantangannya lagi kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan, ya manajemen cabangnya gitu, di mana si manajemen kantor ini pada anak perusahaan kadangkala eh, jadi masalah juga ya, karena mereka merasa udah menjalankan perusahaannya itu tanpa harus ada bantuan gitu dan merasa bahwa dengan adanya sistem information global itu menjadi kayak aduh apaan sih ini nambah-nambah kerjaan misalkan gitu ya. Terus jadi kayak kok jadi ada pengawasan yang lebih ketat atau bagaimana gitu kayak merasa tidak diberi kebebasan seperti itu. Ya, itu dari internalnya organisasi atau internalnya perusahaan sendiri. Itu tantangannya gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat hubungan antara sistem informasi global dengan strategi bisnis. Nah, yang pasti eh, penting tadi karena kita udah bicara ada decision support system gitu ya, di mana eh, para eksekutif perusahaan itu perlu mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penetapan strategi bisnis globalnya.
Jadi di sini bagaimana sistem informasi global dengan strategi bisnis ini harus bisa sama-sama memahami ya unit usaha setiap unit usaha di dalam strategi bisnisnya gitu. Dan bagaimana bisa sistem informasi global ini gitu ya bisa ditetapkan secara tepat untuk setiap unit strateginya dan mengenali pentingnya aplikasi untuk mencapai masing-masing strategi atau siasat gitu atau taktik ya boleh dikatakan untuk penerapannya gitu ya. Jadi juga ditetapkan bagaimana tanggung jawab untuk penerapan aplikasinya. Ya, ini hubungannya. Berikutnya untuk pengembangan sistem informasi global, ya sistem analisis itu harus melakukan dalam arti sistem information global itu ya itu harus mengerti strategi bisnis global dari setiap unit bisnis ya. Mengembangkan satu model dari data global untuk mendukung tujuan bisnis globalnya, lalu standar datanya bisa diterapkan di seluruh cabang ya anak perusahaan ya. Harus secara tadi kita udah bicara tantangan-tantangan, ini juga harus disertakan di sini ya. Artinya harus ada apa penelitian juga terhadap peraturan, kebijakan dari setiap negara gitu ya. Lalu tadi berkaitan dengan transfer data itu melewati batas negara itu bagaimana ya menerapkan database ya lalu ada pelatihan-pelatihan yang harus diberikan juga untuk menerapkan sistem ini gitu ya dan menentukan juga jumlah dan lokasi pusat data yang akan disebar data regionalnya gitu ya. Nah, lalu apa yang dibutuhkan hardware dan softwarenya. Nah, ini juga harus ada speknya, standar spesifikasi standarnya. Oke. Untuk sistem informasi global yang berorientasi kepada lingkungan eksternal. Nah, di sini ada apa namanya yang disebut dengan agenda subjek informasi, ya. Nah, ini berupa agenda. Jadi, sistem informasi global yang orientasinya kepada lingkungan eksternal itu di apa dibuat ya dalam bentuk agenda subjek informasi. Nah, ini ada dibuat kategori-kategorinya di sini. Jadi bisa dilihat di situ ya, kategori agenda subjek untuk sistem intelijen bisnis global ya. Nah, karena ini kaitannya dengan lingkungan eksternal, berarti sistem informasi global ini sebenarnya bisa digunakan untuk melakukan market research atau sistem intelijen. Jadi kita ada market intelijen gitu ya. Intelijen itu apa ya? Penelitian lah gitu. Eh, ya kayak kayak survei gitu ya, tetapi eh, tersembunyi ya, seperti itu gitu. Ya. Nah, itu berkaitan dengan apa? Di sini berkaitan dengan pasar, persaingan, lalu mata uang asing, informasi yang memberikan petunjuk, informasi terkait sumber daya, ya, resource, dan kondisi-kondisi umum. Gitu. Nah, itu dilakukan di sini apa namanya menjadi agenda subjek untuk sistem intelijen bisnis global. Gitu. Nah, jadi ada enam bidang informasi ya yang kita bisa lihat di tabel ini gitu. Oke, kemudian untuk yang masih diorientasi pada lingkungan eksternal selain agenda subjek tadi ya, ada juga dilakukan modus scanning. Nah, modus scanning ini adalah pengamatan dan pencarian atau surveillance and search, pengamatan dan pencarian. Untuk modus scanning ini, para pemasar ya dalam hal ini pelaku bisnis di perusahaan internasional ini, si para pemasarnya ini terlibat untuk mencari informasi yang sifatnya informal gitu. Jadi pemasar di sini yang berorientasi global itu dia mencari informasi terkait peluang
dan juga ancaman potensial di berbagai bagian di dunia. Ya, nah ini modus-modus pencariannya itu dikarakteristikan lebih banyak ke aktivitas ya pencarian dengan secara spesifik ya, sengaja gitu. Jadi melibatkan investigasi, terus juga melibatkan juga bisa melalui buku-buku. Jadi nggak harus langsung secara sengaja, secara penemuan langsung gitu ya, tetapi bisa juga lewat buku-buku atau artikel-artikel gitu ya yang mempublikasikan perdagangan atau juga searching di internet dengan isu-isu khusus gitu ya, atau bisa juga pencarian ini berupa riset dan upaya secara formal untuk memperoleh informasi tertentu untuk tujuan tertentu gitu ya. Ini yang dilakukan dengan cara modus scanning. Nah, berikutnya untuk sistem informasi global yang berorientasi pada lingkungan eksternal, di situ juga dilakukan ada sumber informasi pasar. Ya, jadi data yang diperoleh itu terkait dengan sumber informasi pasar. Nah, dari mana sumbernya? Itu bisa dari manusia sendiri, manusia sebagai informasi, ada juga persepsi langsung. Wah, ini poin B ya, harus yang bukan gitu ya. Jadi manusia itu bisa menjadi sumber informasi ya. Dalam hal ini perusahaan-perusahaan eh, perusahaan-perusahaan global multinasional gitu ya, para eksekutif itu punya peran yang besar gitu. Kenapa? Karena mereka bisa mendapatkan dan juga menyebarkan informasi mengenai lingkungan yang ada di dunia gitu. Biasanya dari eksekutif-eksekutif di kantor pusat itu mereka mengakui ya kalau eksekutif perusahaannya yang ada di luar negeri ya cabang-cabangnya itu adalah orang-orang yang paling tahu gitu apa yang terjadi di lingkungannya mereka gitu. Jadi mereka menjadi sumber informasi gitu ya. Itu makanya dikatakan manusia itu sebagai informasi ya di dalam sumber informasi pasar gitu. Lalu ada juga apa namanya berkaitan dengan persepsi langsung. Jadi sumber informasi pasar ini itu juga bisa dilihat dari persepsi langsung, di mana dikatakan persepsi ini menggunakan panca indera langsung gitu ya, yang melakukan pengamatan untuk mendapatkan informasi dari manusia dan juga dari dokumen. Ya, ini melibatkan semua panca indera. Jadi penglihatan, perasaan, pendengaran, ya, penciuman dan selera itu dijadikan satu kesatuan untuk mengetahui apa yang terjadi di negara itu, gitu ya, langsung gitu. Jadi nggak mau katanya gitu. Jadi harus dia sendiri yang harus mencari gitu ya. Oke, nah itu tadi terkait dengan sistem informasi global. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Bisa diikutin? Bisa, Bu, lanjut. Lanjut ya. Bisa, Bu. Oke, sekarang kita lanjut ke riset pemasaran. Gitu. Ini apa lanjutannya lah gitu ya. Kita udah bicara sistem informasi. Nah, tadi kan dari mana ya sumber-sumber data? Nah, salah satunya bisa dilakukan dengan riset pemasaran. Jadi informasi itu menjadi bahan baku yang sangat penting untuk mengimplementasikan strategi pemasaran yang sukses ya. Maka di sini riset pemasaran itu menjadi satu proyek yang dikemas secara spesifik gitu ya, pengumpulan data yang sistematis untuk modus scanning pencarian tadi gitu. Jadi kalau ditanya modus scanning itu adalah salah satu cara yang dipakai di dalam riset pemasaran gitu loh ya. Nah, di sini untuk melakukan riset pemasaran secara umum ya adalah mendesain dan mengimplementasikan suatu studi dengan staf yang ada di dalam perusahaan. Nah, yang kedua, menggunakan perusahaan luar yang mengkhususkan diri dalam riset. Jadi, maksudnya
metodenya ya. Jadi metodenya itu bisa dilakukan sendiri di internal, ya orang-orang sendiri ada atau bisa juga kita hire dari perusahaan luar. Kan ada tuh lembaga atau perusahaan-perusahaan yang khusus melakukan riset. Kalau di Indonesia contohnya perusahaan apa? Ada yang tahu nggak? Yang melakukan riset-riset gitu. Ada yang pernah tahu? Jadi dia kayak apa perusahaan yang memang khusus untuk melakukan riset ya. Kayak aduh apa itu namanya? eh Kalau Ernst and Young itu dia di riset keuangan ya. Kalau pemasaran itu apa ya? Lupa lagi namanya. Nanti coba di searching ya. Ada. Jadi dia memang khusus untuk melakukan riset pasar. Di Indonesia itu kayak Markless ya. Marketing di dalam riset pemasaran itu Markless punyanya Pak Hermawan Kartajaya. Itu juga bisa melakukan gitu. Nah, jadi di sini perusahaan itu bisa menggunakan jasa pihak ketiga, ya, atau vendor, gitu kan, atau bisa mendesainnya sendiri, gitu. Intinya seperti itu riset pemasaran.